Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Kali ini kita akan bahas materi tentang tetap perusahaan pembiayaan. Kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang alur-alur proses terjadinya pembiayaan dari pembeli, penjual, dan perusahaan pembiayaan, maka hari ini kita akan bahas tentang manfaat pembiayaan itu sendiri. Maksudnya manfaat menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. Nomor 1, manfaat yang kita dapatkan adalah kita cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Yang kedua, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya itu lebih cepat dan lebih mudah. Pada umumnya loh ya. Kalau nemu yang lebih lambat ya nasibmu. Dan yang ketiga, bunga yang dikenakan itu terjangkau dan jangka waktu pembiayaannya itu fleksibel. Maksudnya ya bukan gambar ini ya, kayaknya gambarnya salah, tapi kalian bisa manai tentang bunga terjangkau ya. Ini gambarnya salah, maaf anak-anak. Nah, manfaat yang nomor 4, kita dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang juga dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Padahal barang yang kita beli itu sebetulnya belum lunas. Seperti ya kalau kita mau ngojek, kita bisa bawa dulu sepeda motornya hanya dengan meninggalkan uang muka DP. Bawa dulu, lalu manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan, dan jangan lupa bayar cicilannya. Itu manfaatnya. Sekarang di mana ada manfaat, di situ juga ada resiko. Kita akan bicarakan resikonya sekarang. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita menggunakan jasa perusahaan pembiayaan itu ada beberapa risiko yang harus kita tanggung. Yang pertama, contohnya konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. Ini fair play sih sebetulnya, harian, bukan dihitung tambahan bulanan lagi. Tapi memang kita telat berapa hari, maka berapa hari itu kita yang harus membayar tambahannya, dendanya maksudnya. Jadi kalau kita menggunakan jasa perusahaan pembiayaan, usahakan tepat waktu dalam membayar angsurannya. Yang kedua, kemarin kan sudah lihat simulasi yang dilakukan oleh teman-teman kalian itu dari PB1 dan PB2. Di situ sebetulnya pada intinya memberi gambaran jika sampai batas waktu tertentu pembeli itu masih menunggak, maka barang yang dibiayai harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Itu sudah sesuai kontrak loh ya. Dan yang nomor 3, jika kalian ya katakanlah uangnya sudah cukup, padahal waktu angsuran itu masih berlangsung. Contohnya kalian mengangsur sepeda motor dalam waktu 1 tahun, tapi kira-kira dalam waktu 6 bulan kalian mendapatkan penghasilan yang bisa menutupi
sisa 6 bulan ke belakang dan kalian mau melunasinya langsung, tidak akhir pikiran boleh. Jika melunasi hutang sebelum waktunya, kalian tetap harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Artinya, kalau dibayar lunas meskipun walaupun pada bulan ke-6, kalian bayar lunasnya pada bulan ke-6, tetapi di perjanjiannya itu kan 1 tahun angsuran alias 12 bulan, maka kalian tetap membayar bunga yang 6 bulan sisanya yang ke belakang, ke depannya itu yang belum kalian lalui kalau kalian berniat melunasinya di bulan ke-6. Ya, di perjanjiannya begitu sih. Aduh, takar kalau pain nulisan. Nah, ini 3. Jika melunasi hutang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Lanjut, kita akan bahas tentang tips memilih perusahaan pembiayaan. Kenali manfaat dan risiko produk jasa keuangan perusahaan pembiayaan dengan baik. Jadi kalian bisa memilih perusahaan pembiayaan yang baik melalui tips-tips berikut ini. Nomor 1, pada saat menandatangani perjanjian pembiayaan, selalu pastikan dan tanyakan kepada petugasnya, biasanya tim surveinya, berapa rupiah jumlah angsuran setiap bulan dan setiap tanggal berapa pembayaran angsurannya, biasanya disebut tanggal jatuh tempo. Ini sangat perlu sekali. Kalau kalian nggak tahu berapa jumlah angsurannya dan tanggal jatuh temponya itu tanggal berapa, lalu tiba-tiba debt kolektornya datang ke rumah kalian, uangnya belum ada, nah disitulah masalahnya. Masalah lu, bukan masalah gua. Oke, terima kasih. Nomor 2, selalu pastikan dan tanyakan berapa persen dendanya per hari apabila terlambat membayar angsuran. Ini juga penting. Jangan sampai nanti kita terjebak pada kontrak yang tidak jelas. Ya, sebetulnya kalau perusahaan pembiayaan yang terpercaya tidak akan menjebak konsumennya. Cuma ini penting untuk berjaga-jaga. Jadi kita bisa tahu kira-kira kalau kita terlambat, kalau ya, namanya manusia ada lupanya, kita sudah bisa menghitung berapa dendanya kita per hari. Kita sudah terlambat berapa hari, dendanya per hari berapa, tinggal kalikan. Itu aja. Nomor 3, selalu pastikan dan tanyakan di mana saja bisa membayar angsuran. Misalnya kantor pos, di ATM bank, di gerai supermarket, biasanya disebut pembayaran online, atau di kantor perusahaan pembiayaan langsung atau melalui petugas penagihannya atau debt kolektor. Dan berapa biaya tambahan masing-masing jika ada biaya tambahannya. Jika tidak ada, ya alhamdulillah. Lanjut ke nomor 4, selalu pastikan dan tanyakan call center alias pusat layanan. Call centernya di mana? Mungkin ada nomor yang bisa dihubungi, sehingga apabila terdapat sesuatu yang kurang pas dengan pelayanan, ya kurang pas bisa apa saja. Bisa pelayanannya lambat, bisa pelayanannya terlalu cepat, bisa penagihannya yang bikin kita sakit hati, dan lain sebagainya.
kita bisa menyampaikan keberatan secara langsung. Itu enaknya. Nomor 5. Yang ini juga harus dipastikan dan ditanyakan juga. Jika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan atas barang yang dibiayai, ya kerusakan dan kecelakaan tanpa sengaja. Kalau kehilangan biasanya ya dimaling. Itu bagaimana proses klaim asuransinya dan apa saja yang harus dipersiapkan agar klaim asuransinya dapat segera cair. Itu juga harus ditanyakan, wajib. Perusahaan pembiayaan yang baik selalu, ya kebanyakan sih selalu ada klaim asuransinya, selalu menyediakan asuransi di sana untuk berjaga-jaga kepada kasus-kasus yang tidak diinginkan. Nomor 6, selalu pastikan dan tanyakan berapa lama BPKB sebagai jaminan pembiayaan dapat diambil setelah semua angsuran pokok dan denda dilunasi, bila ada ya dendanya ya. Jadi kira-kira kapan? Seminggu atau 2 minggu? Jangan sampai nanti kita sudah lunas berbulan-bulan BPKB-nya tidak keluar sama sekali. Bahaya itu. Kita harus tanyakan itu, dipastikan dari depan agar kita tidak agar mengdibudi. Nggak apalah, Bapak Katon dulu. Nomor 7, selalu pastikan jangan malu bertanya. Selalu pastikan dan jangan malu bertanya semua hal di atas sebelum tanda tangan perjanjian dengan pihak perusahaan pembiayaan ya. Ingat, Bapak ngantuk, maklumi sajalah gambarnya. Pokoknya nomor 7, selalu pastikan dan jangan malu bertanya semua hal di atas yang sebelum, yang Bapak sudah sebutkan, maksudnya sebelum tanda tangan perjanjian pembiayaan dengan pihak perusahaan pembiayaan. Jangan sampai kalian menyesal belakangan karena memilih pasangan yang salah, perusahaan pembiayaan yang salah. Oke, sebelum ijab, tanyakan dulu semua hal yang sudah Bapak sebutkan dari 1 sampai 6 kepada perusahaan pembiayaan, barulah bilang sah dan tanda tangan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.